Smart Listener, kita sambut pemandu acara kita, Rosiana Siwalani. Halo Smart Listener, selamat malam, selamat bergabung bersama saya Rosiana Silalahi di Smart Evening with Rosie di 95,9 FM. Saya juga ingin menyapa bagi semua pendengar yang berada di Jakarta, Manado, Makassar, Banjarmasin, Balikpapan, Surabaya, harus hati-hati karena yang punya Surabaya ada di sebelah saya, Semarang, Palembang, dan juga Horas, Medan. Saya juga mengucapkan selamat datang pada Anda semua yang berada atau menyempatkan hadir di tengah kemacetan yang luar biasa di Jakarta, hadir di Marley Cafe di Gedung Energi SCBD. Anda yang belum sempat atau nggak ngejar untuk mendengarkan siaran radio ini, kami mempersembahkan juga live streaming di radiosmartfm.com, Nux Radio, Indovision Channel 507, dan juga video live streaming eksklusif di www.jackcity.com. Jadi semua medium kami persembahkan bagi Anda untuk dapat menyaksikan Smart Evening with Rosie. Kenapa? Karena semua tamu yang saya undang dalam kesempatan ini adalah mereka yang saya percaya bisa memberikan sesuatu yang kita sebut dengan what lesson learned. Seorang yang saya undang pada malam hari ini adalah orang yang tidak ada habisnya kalau bicara soal kontroversi. Bagi sebagian orang beliau mulai dari disebut ngeyel, mbalelo, buronan politik, nyentrik, sampai dengan lebay katanya. Tapi bagi yang mengenal beliau, mereka mengatakan seperti inilah dia. Dia tidak pernah berubah meski jabatan sebagai seorang pejabat negara disandangnya. Tokoh ini memang tidak pernah mengundang cerita, mulai dari dilahirkan sebagai seorang anak petani dari keluarga miskin sampai dengan menjadi wartawan, kemudian menjadi pemilik media, konglomerat media dari sebuah grup media terbesar, salah satu terbesar di Indonesia, Jawa Pos. Ia juga sudah menuliskan berbagai macam buku. Aksinya banyak sekali, mulai dari ngobrak-ngabrik pintu tol, sampai bersihin WC, sampai nabrak pohon. Kira-kira nabrak tebing sudah direvisi. Siapakah beliau yang tidak pernah berhenti menuai kontroversi? Anda yang berada di Marley Cafe, Gedung Energi SCBD, saya ingin dengar tepukan yang meriah untuk Menteri Negara BUMN, Bapak Dahlan Iskan. Pak Dahlan, saya terima kasih karena Pak Dahlan sudi menerima undangan saya, berkenan menerima undangan saya melalui SMS. Saya bilang ke Pak Dahlan, Pak perlu surat nggak? Nggak usah, SMS saja. Ya kan simpel, lebih simpel. Lebih simple. Karena kalau kata Albert Einstein, dia bilang sesuatu memang jangan sampai diremehkan, tetapi segala sesuatu bisa disederhanakan, kata Albert Einstein. Pak Dahlan sibuk banget padahal. Kemarin dari Bali melihat pembangunan bandara Ngurah Rai, lalu ada lihat peternakan sapi ya, kalau nggak salah di Kalimantan. Sibuk sekali. Ini memang sibukan menteri atau memang cari cara untuk menghindar dari panggilan DPR? Enggak lah, saya sebetulnya pengen hadir juga di DPR karena kadang-kadang saya juga kangen dengan teman-teman di DPR seperti Pak Effendi Simbolon. Apa itu saya juga sering kangen sehingga, tapi kan betul-betul saya diundang ke DPR itu kan sebagai pribadi, sedangkan saya keliling daerah itu kan sebagai menteri. Nah saya kira saya sebagai menteri pekerjaan itu lebih penting lah. Apalagi sekarang harga daging sapi kan mahal sekali. Dan Bapak tersinggung ya daging sapi import ya? Iyalah, karena negara ini begini besar, kenapa peternakannya tidak maju, dan saya ingin BUMN ikut terjun di bidang peternakan ini besar-besaran. Pak Dahlan dari sepanjang sejarah relasi eksekutif, dalam hal ini anggota kabinet dengan legislatif, Pak Dahlan ini adalah orang yang mencatat sejarah paling mbalelo tidak memenuhi undangan DPR. Sampai tercatat katanya 4 kali. Bahkan Dewan Pembina Demokrat mengatakan Pak Dahlan Iskan ini bagus nyentrik, tapi kalau terlalu nyentrik.
Lalu dari partai oposisi juga mengatakan ini sudah contempt of parliament. Pertanyaannya kok berani ya Pak ya? Waktu itu kan ada yang tidak hadir karena betul-betul memang tidak bisa hadir, misalnya karena ikut kunjungan Presiden SBY, tetapi ada juga yang sebetulnya kalau baru sekarang saya kemukakan, sebetulnya undangannya itu salah sebetulnya. Karena yang diundang itu saya sebagai pribadi, tetapi undangannya kepada saya sebagai Menteri BUMN. Waktu saya terima undangan itu sebetulnya saya agak kaget, loh apa ya urusannya Menteri BUMN dengan persoalan ini. Nah baru kemudian di koran saya tahu bahwa yang diundang saya itu pribadi. Jadi lebih ke arah prosedur administrasi undangan. Sebetulnya saya tidak mempersoalkan juga. Ya, karena saya begini Pak Dahlan. Pak Dahlan adalah seorang pribadi yang sangat menafikan administrasi, birokrasi dan lain-lain. Jadi harusnya undangan itu yang salah ketik nama itu tidak jadi masalah. Seandainya saya memang betul-betul waktu itu tidak ada kesibukan yang sangat penting, nggak ada masalah. Saya bilang tadi kan saya juga kadang-kadang kangen juga ke sana. Apa-apa. Ya. 4 kali menghindar dari DPR dan kemudian sampai pimpinan DPR menulis surat kepada Pak SBY. Pak Dahlan saya lihat sebagai Anas versi kedua karena harus minta tolong pada Pak SBY. Jadi anggota DPR saya ini nggak minta tolong, malahan saya no. Pimpinan DPR jadi minta tolong pada Pak SBY supaya tolong ini dilihat dan coba evaluasi. Kalau orang Tionghoa bilang DPR ini udah bohwat sama Pak Dahlan gitu. Sehingga harus Pak SBY turun tangan supaya Pak Dahlan ini lebih nurut sama anggota DPR. Saya atau kira Komisi 7. Tidak ada kata-kata Pak SBY seperti itu, karena misalnya dalam panggilan-panggilan yang belakangan itu kan sebetulnya tidak ada hubungan dengan kabinet, karena yang dipanggil itu kan saya sebagai Dahlan Iskan, sebagai warga negara, bukan sebagai anggota kabinetnya Pak SBY. Sebetulnya beberapa undangan yang terakhir lebih pada pribadi, tetapi apapun kan saya menteri, sehingga ya saya sampaikan kepada Bapak Presiden, Pak, pokoknya begini saja Pak, saya tidak mau membebani Bapak. Udah ada komunikasi dengan Pak SBY? Iya, saya tidak mau merepotkan Bapak, pokoknya terserah saja saya bilang. Tapi terserah saja, tapi tetap nggak mau datang kalau dipanggil? Tergantung lah, kalau misalnya panggilannya itu proporsional, misalnya begini, misalnya. Karena gini Pak Dahlan, saya melihat Pak Dahlan adalah seorang risk taker. Kalau wartawan nanya juga tanya apa aja gitu. Masa sama DPR aja menghindar Pak? Saya sama sekali tidak pengen menghindar dalam pengertian menghindari karena tidak berani, sama sekali tidak. Tetapi saya juga pengen memberikan satu wacana pembelajaran bahwa misalnya begini, saya dipanggil ke DPR dengan acara mengenai temuan BPK. Misalnya begitu acaranya. PLN ya? Ya, tetapi ketika di DPR yang ditanya itu tentang istri 2, istri 4, istri 8, kemudian tentang katanya anak saya dagang genset, apa hubungannya? Kan nggak ada hubungannya. Nah yang seperti ini apa masih harus diteruskan? Sampai pada suatu saat saya di DPR bicara begini, saya ini sebetulnya waktu menjadi menteri dan kemudian waktu pertama kali dipanggil ke DPR, saya teringat waktu masih jadi wartawan dulu menghadiri sidang parlemennya di Inggris. Saya membayangkan nanti akan seperti sidang parlemen di Inggris itu. Bagaimana bonafit lah antara kiranya orang forumnya pemerintah ya? dan parlemen itu dialognya intensif, efisien. Anggota parlemen kalau bicara setengah menit, kadang-kadang tidak sampai setengah menit. Jawaban dari pemerintah juga tidak sampai setengah menit, sehingga efisien dan proporsional gitu. Nah baru setelah saya datang ke DPR, ternyata kan orang itu bicara itu luar biasa, ngalor ngidul, dan apakah itu yang akan kita perbuat begitu kan? Sehingga saya ingin juga lah, mau efisien lah, seperti 2 hari yang lalu ketika di Komisi 11 DPR, saya bilang misalnya, saya mengajukan izin IPO Semen Batu Raja. Kemudian sudah mestinya tahun lalu izin dari DPR sudah keluar. Sampai tutup tahun belum keluar. Kemarin saya bikin pernyataan misalnya, sudahlah
ini diizinkan atau tidak diizinkan, itu saya tidak apa-apa. Nggak diizinkan juga tidak apa-apa. Tapi jangan di Tapi pending-pending. Tapi putuskan dong, Ya. begitu. Nah, sehingga ada yang marah. Oh, jadi ini ada anggapan Pak Dahlan menganggap bahwa DPR yang memperlambat. Ya terserah saja, saya bilang gitu. Nyatanya tahun lalu, mestinya dijadwal tahun lalu, sampai sekarang kan belum. Nah, bagi saya sebetulnya nggak diizinkan itu tidak apa-apa. Tapi kalau segera ada keputusan, kita segera bisa berubah strategi. Misalnya, ini semen Batu Raja tidak diizinkan go public. Ya sudah, nggak apa-apa. Kita cari cara lain. Ya, enggak gitu kan ya. Iyalah, Maksudnya Pak begitu, Dahlan kan, gitu. Kita ini kan banyak sekali pekerjaan. Negara ini negara besar, ekonominya begini maju, proses kan harus cepat. Dan cepat itu tidak harus DPR menjadi, katakanlah, lo ini kok menyetujui aja, tidak juga. Nggak setuju juga nggak apa-apa, tetapi ada keputusan. Ya, Begitu. Pak Dahlan hanya saja misalnya ketika DPR mencoba bertanya gitu untuk hal-hal pribadi, Pak Dahlan kan juga menjawab seperti ini. Misalnya 10 Agustus 2011, Bapak mengatakan yang saya kutip, sewaktu mau ibadah umroh. Saya akan pergi ibadah umroh sama anak istri, menantu, istri pertama, kedua, ketiga, keempat, saya ajak semua. Kata Pak Dahlan Iskan di Pertamina. Bapak poligami? Sesaat lagi Pak, masih di Smart Evening with Rosie. Hai Smart Evening listener. Terima kasih Anda masih bergabung bersama saya di Smart FM 95,9. Saya tahu bagi Anda yang mengikuti Twitter saya di Rosie Silalahi sudah tidak sabar karena sejak saya tweet bahwa akan ada Pak Dahlan Iskan di sini, pertanyaan itu sudah masuk dari jam berapa ya? Jam 4 lagi. 4 tadi. Silakan Anda ajukan pertanyaan di Rosie Silalahi dengan hashtag Smart FM. Lalu bagi Anda yang ingin telepon, silakan telepon ke Marley 02152961199 02152961199. Pak Dahlan, ya. Ada pertanyaan pribadi atau tuduhan pribadi yang Bapak ingin diajukan anggota DPR ke Bapak dan Bapak merasa itu nggak relevan. Saya sih makanya ingin bertanya pada Bapak sebagai pejabat publik. Benarkah pertanyaan anggota DPR itu? Ya, kadang-kadang kan pertanyaan itu begitu
begitu sulitnya ya, sehingga kalau saya bantah, saya ini nggak suka bantah-bantah begitu, karena biasanya orang yang bantah itu betul gitu. Sehingga saya nggak pernah, misalnya ada wartawan yang nulis salah, saya nggak pernah membantah, nggak pernah meluruskan, nggak pernah menyindir, nggak pernah marah, nggak pernah, ya biar aja begitu. Tapi ya kadang-kadang agak jengkel juga. Nah, kejengkelan itu saya sering sih menghadapinya dengan humor biasanya. Karena itu misalnya kadang-kadang saya ini diisukan istrinya 2, kadang-kadang diisukan istrinya 4, kadang-kadang istrinya 8. Jadi saya pikir ya sudah, waktu saya ada kesempatan nulis, saya tulis saja. Saya mau umroh dengan istri pertama, kedua, ketiga, keempat, yang kebetulan semua namanya sama, misalnya begitu. Ya, tetapi rupanya nggak banyak juga. Banyak yang cerdas bahwa itu humor, tapi banyak juga yang mengira benar begitu. Sehingga ya nggak apa-apa lah, terserah saja. Gitu. Jadi sebenarnya itu ketika Bapak mengatakan saya umroh ajak istri pertama, kedua, ketiga, keempat, realitas atau harapan Bapak? Di situ kan ada tulisannya yang kebetulan semua namanya sama gitu. Sehingga maksud saya yaitu sebagai humor yang ya humor yang baik lah begitu, bukan humor yang murahan. Sehingga tetapi ya pembaca kita kan berbagai kelas, sehingga ada yang menangkap, yang bisa menangkap bahwa itu humor, ada yang tidak bisa menangkap bahwa dikira saya punya istri 4 beneran begitu. Saya secara pribadi saya rasa kita harus mendidik juga masyarakat bahwa ada kalanya kita harus menyampingkan apa yang menjadi urusan publik dan apa yang menjadi urusan privat. Dan buat saya, sepanjang orang itu memang bisa bekerja untuk kepentingan publik, rasanya kita tidak perlu terlalu cawe-cawe dengan urusan pribadi, apalagi kalau nggak pakai uang negara. Tapi karena ini sudah terlanjur meluas, sebenarnya tadi penjelasan Bapak mengiyakan atau membantah soal 1, 2, 3, 4 itu? Ya, saya kira bagi yang punya rasa humor yang baik, jelas lah bahwa istri saya cuma 1, namanya Nafsiah Sabri, kemudian sekarang sudah 35 tahun, berumah tangga, anaknya 2, tidak ada yang lain. Tetapi masa saya harus bantah? Enggak, saya ini istri 1, untuk apa sih begitu-begitu, kok serius banget gitu urusan begini-begini. Sehingga saya tanggapi dengan humor, tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Itulah sebabnya ada buku Setengah Mati Ketawa Cara Dahlan Iskan ya Pak ya. Mungkin sekarang Pak Dahlan gini, dari gayanya Bapak, nyentrik, mbalelo, orang bilang cowboy, funky, tapi juga kemudian ada yang mengatakan kadang-kadang Pak Dahlan a bit too much gitu, atau lebih gitu. Pak Dahlan sebenarnya apa yang ingin Bapak tunjukkan dari seluruh gaya akrobat Bapak selama ini? Saya tidak punya maksud apa-apa dan saya tidak tahu, ya saya begini dan saya tidak mau berubah dan tidak ingin berubah, dan saya meyakini bahwa saya seperti ini. Saya tidak ingin jadi Jokowi, saya tidak ingin jadi Pak SBY, saya tidak ingin jadi Rossi, saya tidak ingin jadi siapapun ya. Saya ingin jadi Dahlan Iskan ya seperti ini. Terserah saja mau dihukum atau mau dipuji, mau tidak apapun, saya nggak peduli. Menjadi diri sendiri sih penting ya Pak ya? Sebetulnya tidak ada tujuan juga menjadi diri sendiri, tapi ya sudahlah, pokoknya begini, begitu. Terima kasih. Hanya Pak, kalau misalnya Dahlan Iskan itu wartawan juga terikat pada ketentuan kode etik dan peraturan perusahaan. Sekarang kan Dahlan Iskan tidak saja seorang wartawan atau pemilik Jawa Post Group yang punya aturannya sendiri, tapi Pak Dahlan adalah pejabat publik. Pak Dahlan juga memiliki tuntutan atau publik itu punya harapan dan tuntutan pada Pak Dahlan. Dan saya sih oke-oke aja seorang pejabat publik menjadi diri sendiri. Tapi kan harus juga ada kalkulasinya, harus ada pertanggungjawaban moral kepada publik. Saya ngelihat gini Pak, kadang-kadang ada tindakan Bapak seperti jalan tol, saya sangat setuju. Dan banyak orang applause jalan tol. Yang kedua, jalan tol Bapak melakukan hal sama, salah jalan tolnya, ternyata jalan tolnya Mbak Tutut. Sampai bersihin WC gitu. Pak, kemudian sampai tukusi. Saya sih merasa banyak yang kecewa dengan saya tukusi pikir begini, itu. Rossi, apapun orang menganggap, saya kan tidak ada norma-norma umum yang saya langgar. Tidak ada norma-norma umum yang saya abaikan. Saya
saya toh tetap menghitung bahwa norma umum apa yang saya langgar tidak ada, kemudian peraturan apa yang saya langgar juga tidak ada, hukum apa yang saya langgar juga tidak ada, sehingga karena tidak ada norma-norma yang mungkin saya melakukan ini dianggap aneh karena normanya itu yang sudah terlalu baku begitu, sehingga menurut saya sepanjang tidak ada norma-norma yang dilanggar ya nggak apa-apa. Bahwa orang menganggap aneh, jangan-jangan norma itu yang sudah terlalu kaku dan terlalu beku begitu, sehingga perlu juga dicairkan. Nah, misalnya banyak anggapan bahwa apapun yang Bapak lakukan selalu undang wartawan, apalagi wartawan Jawa Pos. Rasanya nggak ada lah seperti itu, karena setiap hari, setiap saya ke bandara saya melakukan itu dan tidak pernah membawa wartawan. Hari itu kebetulan ada yang motret, rasanya penumpang yang memotret itu. Kemudian masuk Twitter dan masuk ke dunia maya. Tetapi setiap hari, sampai kemarin saya masih membersihkan bandara. Kemarin kan saya ke Kalimantan, berangkatnya itu. Saya masih cek ke depan belakang counter, saya cek bersih atau tidak. Karena begini ya, dulu sebelum saya jadi Menteri BUMN, kalau saya ke bandara melihat kotor, saya ngomel dalam hati. Ini bandara kotor gini kok nggak seperti di luar negeri. Tapi begitu saya menjadi Menteri BUMN, kemudian melihat kotor, saya tidak boleh ngomel lagi. Saya tidak punya hak untuk ngomel. Hak saya adalah berbuat. Itu aja. Sehingga kalau saya tidak berbuat, saya merasa saya tidak berada dalam tanggung jawab saya. Kalau dulu, apalagi ketika masih jadi wartawan, kalau kotor ya saya tulis begitu. Nah setelah jadi menteri, nggak boleh lagi. Saya nggak punya hak ngomel, tidak punya hak marah, tidak punya hak mengeluh, tidak Sejak punya. Kapan, saya harus berbuat. Sejak begitu. kapan Bapak merasa bahwa ini nggak boleh lagi? Sejak jadi menteri. Sejak jadi menteri. Jadi stop complaining, melakukan. Start doing gitu. Ya. Ada kalanya atau banyak kesempatan Bapak memang start doing dan itu heboh gaduh tol sekali lagi ya Pak ya. Bapak banyak sekali menerima dukungan yang luar biasa ketika bilang bahwa DPR itu menyuap BUMN. Bapak tampil memang sebagai the new hero buat banyak orang Indonesia yang merasakan kegundahan yang sama terhadap anggota DPR. Tapi dari 10 nama ternyata Bapak ciut dari 2 nama. Jadi orang lihat nih padahal sebenarnya tahu beneran atau... Tapi belakangan ternyata lebih dari 10 yang anu ya. Nah, dengan kasus sapi ini. Nah, itu gimana penjelasannya Pak? Bahwa Bapak start doing tapi ternyata kadang-kadang juga nggak ada basisnya. Contohnya kekecewaan 10 nama anggota DPR menyuap dan tinggal 2. Bukan tidak ada basisnya. Saya tentu menghitung. Orang hidup itu juga harus kadang-kadang main tai chi, kadang-kadang main silat dan seterusnya lah. Saya harus tahu kapan harus mendorong, kapan harus menarik, kapan harus menghindar, kapan harus dan seterusnya. Jadi Bapak melakukan ini by design dan bukan kesengajaan bahwa hanya tahu 2? Enggak lah, enggak begitulah, enggak begitu. Tapi bagi saya yang penting tujuannya. Tujuan saya adalah membentengi BUMN dari intervensi. Itu tujuan utamanya. Jalannya bisa melaporkan 10, bisa melaporkan 2, bisa melaporkan 1, bisa tidak melaporkan. Yang penting tujuannya tercapai. Dan menurut pendapat saya dengan hanya melaporkan, sebetulnya kan bukan 2 kan, kemudian kan kita tambahi lagi. Nah, dengan itu tujuannya tercapai. Tujuannya sudah tercapai ya sudah. Kan saya bukan lembaga penegak hukum yang harus membersihkan semua itu. Saya kan Menteri BUMN, yang tugas saya adalah membentengi BUMN dan itu sudah tercapai. Ya sudah. Mungkin setelah KPK melakukan penangkapan baru-baru ini dan sekali lagi melihat bahwa adanya biaya-biaya politik yang kemudian menyebabkan kebocoran anggaran, padahal Iskan adalah seorang yang mengatakan, nah kan gua bilang juga apa. Sesaat lagi di Smart FM, Smart Evening with Rosie.
Benar, di Smart FM 95,9 saya ingin menyapa Anda semua yang berada di Jakarta, Manado, Makassar, Banjarmasin, Balikpapan, Surabaya, Semarang, Palembang, dan Medan. Terima kasih juga buat Anda yang sudah hadir di Marley Cafe di Gedung Energi SCBD. Tepuk tangan dong buat Anda semua, terima kasih. Nanti sesi foto-foto dengan Pak Dahlan bisa di rerun. Kalau Pak Dahlan buru-buru pergi, ada Roni Waluyo, penyanyi kondang kita di era 80-an. Dulu bergabung di Kahitna, sekarang Kahitna Perjuangan. Nanti kita suruh nyanyi. Di Twitter saya sudah lebih dari 150 pertanyaan untuk Pak Dahlan Iskan. Dan ada yang nanya juga kalau mau lihat live streamingnya di mana. Kalau audio live streaming silahkan dengar di radio smartfm.com, Nux Radio, Indovision Channel 507. Kalau mau lihat videonya ada di www.jackcity.com. Telepon kalau Anda ingin bertanya langsung pada Pak Dahlan Iskan di 021 5296 1199 021 5296 1199. Saya masuk dengan pertanyaan di Twitter dari Teddy Trisna Putra. Teddy Trisna Putra mengatakan kepada Pak Dahlan bahwa saya sangat terkesan dengan Pak Dahlan Iskan, tapi sekarang kok jadi seperti itu ya? Apa yang terjadi dengan beliau? Seperti itu tuh apa ya? Seperti itu tuh apa? Saya nggak ngerti saya. Nggak ngerti. Kok jadi kayak gini gitu? Kayak gini tuh seperti apa? Saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti. Ya. Mungkin dulu dilihat dulu nggak pernah nggak pernah terlalu gerasa gerusu. Sekarang kok lebih gerasa gerusu. Apa dia gitu. pernah melihat begitu? Saya yakin dia nggak pernah melihat. Bagi orang seperti Pak Gunawan Muhammad yang tahu Betul. saya sejak dulu, Ya. malah Pak Gunawan Muhammad mengatakan, saya rasanya nggak ada yang berubah pada Dahlan ya sejak dulu seperti itu, begitu. Ya. Tidak ada yang mengubah Pak Dahlan ya sebenarnya. Ya artinya begini, mungkin ekspektasi orang setelah jadi pejabat tinggi ya pakai jas dong atau pakai baju safari dong. Jaim mungkin sedikit begitu, dong. mungkin. Jaim Ya. sedikit. Ya jaim sedikit. Kalau rapat sama DPR nggak Ya. perlu nyembunyiin botol aqua di balik Ya, mungkin kemeja begitu. misalnya gitu. Ya, mungkin begitu maksudnya. Atau misalnya wawancara dengan wartawan nggak perlu duduk di meja naik kaki gitu. Itu mungkin gaya-gaya itu harus dijelaskan kali Pak Dahlan. Pak Dahlan lagi. Ya tapi kata-katanya kan bukan lantas kok sekarang menjadi begitu kan, tidak begitu mestinya kan. Kok tidak berubah ya, mestinya kan begitu. Kok kenapa Pak Dahlan nggak jaim? Hidup untuk apa ya? Hidup tersiksa begitu. Hidup ini kan ya apa adanya, kemudian yang perlu dijalani, dan ya hidup apa adanya lah begitu. Tidak usah pakai sandiwara, tidak usah pakai pura-pura begitu. Oke. Ya. Twitter berikutnya dari The Dragon. Bacanya apa ya? The Dragon. Ya itulah, sorry ya kalau saya salah baca ya. Mau tanya dong kepada Dahlan tentang inefisiensi PLN yang katanya sampai puluhan triliun di PLN. Kan betul, bahkan lebih dari itu kan. Saya bilang bahkan lebih dari itu, dan itu sejak zaman berapa. Nah, ya seperti itu, memang PLN seperti itu. Karena PLN itu memproduksi listrik dengan biaya kira-kira Rp1.000, dijual kepada masyarakat dengan harga kira-kira Rp700. Jadi sejak sebelum dibuat itu memang sudah tidak efisien. Itu PLN. Saya membaca dari ini kalau nggak salah dari websitenya Dahlan Iskan for the President deh kalau nggak salah. Temuan inefisiensi yang mestinya melebihi 37 triliun. Pak Dahlan mengatakan bahwa lebih dari 37 triliun. Bisa dibaca di situ ya. Bener ya websitenya Dahlan Iskan for the President? Betul. Emang Bapak mau jadi presiden? Saya malah belum pernah lihat itu. Oh, Iya. oke. Enggak, kirain ada harapan juga gitu, Pak, kirain. Tapi anyway, Harapan adalah, dan sebaiknya seluruh rakyat Indonesia punya harapan itu. Untuk menjadi orang nomor 1. Tinggal apakah harapan itu besar atau harapan itu kecil. Realistis atau enggak? Realistis atau tidak. Oke. Kemudian terlalu bernafsu atau tidak. Kemudian terlalu
ngoyo atau kemerungsung atau tidak, itu aja. Kalau harapan kan sebaiknya semua orang punya harapan itu. Saya baca sekilas ya dari website Dahlan Iskan for the President tentang bahwa PLN itu sebenarnya ini efisiensi lebih dari 37 triliun. Tapi intinya begini, yang ingin dikatakan Pak Dahlan Iskan dalam tulisan ini adalah itu semata-mata untuk menghindari gelap gulita di beberapa daerah seperti di Senipah, Kalimantan Timur, betul ya Pak, di Jambi dan beberapa daerah lainnya. Kalau keputusan tidak memadamkan listrik Jakarta itu salah, saya siap menanggung resikonya. Saya berprinsip seorang pemimpin itu tidak boleh hanya mau jabatan tapi tidak mau resikonya. Maka dia harus berani mengambil keputusan dan menanggung resikonya. Saya pilih masuk penjara daripada listrik padam secara masif berbulan-bulan. Ya, jadi penjelasannya sebenarnya inefisiensi itu adalah untuk kemaslahatan publik. Benar nggak? Betul, betul. Dan itu tidak hanya pada zaman saya. Sejak zaman sebelumnya, sebelumnya lagi, dan sebelumnya lagi. Oke. Dan sampai sekarang. Karena itu Pak Dahlan memang sedang dikejar oleh Komisi 7. Dan Pak Dahlan mengatakan, saya tegaskan Komisi 7 sangat tahu semua itu. Kalaupun merasa tidak tahu, kan ada di Rut PLN yang baru Nur Pamuji. Pak Nur bisa menjelaskan dengan baik, bahkan bisa lebih baik dari saya. Sampai Pak Dahlan menjawabnya seperti ini. Hampir tidak ada relevansinya memanggil Menteri BUMN ke Komisi 7, tapi kalaupun saya dipanggil, saya akan hadir. Supaya intonasinya sama, tolong dijawab, ini kutipan dari Bapak. Kenapa? Bapak baca jawaban Bapak soal panggilan Komisi 7 soal inefisiensi PLN. Ini Pak. Oh, hampir tidak ada relevansinya memanggil Menteri BUMN ke Komisi 7. Tapi kalaupun saya dipanggil lagi, saya akan hadir. Saya juga sudah kangen kepada mereka. Dan mungkin mereka juga sudah kangen pada saya. Sudah setahun saya tidak melucu di Komisi 7. Ya. Saya boleh jawab nggak percakapan ini nih? Menggilani gitu loh Mbak. Pak Dahlan, Twitter berikutnya. Mana nih? Oke, dari Bayu SP1. Pak Dahlan merasa tertekan nggak dengan kontroversi yang terumbar selama ini? Sama sekali tidak. Ya. Sama sekali tidak merasa tertekan, juga tidak merasa terhibur, juga tidak merasa apa-apa. Ya biasa saja begitu. Pak Dahlan tidak merasa tertekan, Pak Dahlan tidak merasa stres. Kita semua yang stres melihat dia. Sesaat lagi di Smart FM. Selamat datang, silakan masuk. Terima kasih.
Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama saya Rosyani Silalahi dan saya merasa senang sekali karena di tengah kemacetan Jakarta masih banyak sekali yang datang menyempatkan datang di Marley Cafe di Gedung Energi SCBD ini. Tentu saja tidak saja ingin mendengarkan wawancara saya, tapi bertemu langsung dengan narasumber saya yang spesial malam hari ini, yaitu Menteri Negara BUMN Bapak Dahlan Iskan. Pak Dahlan, kita dari Twitter kita ke telepon dulu ya. Twitter dulu dari Lutfi Budi. Pak Dahlan, kenapa Twitter Pak Dahlan tidak aktif lagi? Iya, lagi istirahat karena dulu waktu saya aktif itu luar biasa menyita waktu dan luar biasa asiknya. Saya merasa kangen sebetulnya dengan teman-teman yang ada di Twitter karena dalam waktu 2 bulan saja sudah hampir 200.000 ya, yang hebat loh. Tapi kemudian waktu itu kan saya jam 4 pagi sudah harus melayani, jam 1 malam sudah harus melayani. Bapak nggak pakai admin? Itu Bapak kerjakan Enggak sendiri? Semuanya saya kerjakan sendiri. Kalau pakai admin saya nggak mau. Mendingan tidak sama sekali. Ya. Jadi harus keluar dari hati yang paling benar. Ya. Nge-tweet sendiri. Telepon. Oke, siapakah yang sudah menghubungi kami? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Hai, siapakah Anda? Saya Lakwana dari daerah Banten. Oh, dari Banten. Silakan Pak, apa pertanyaannya? Ya, terima kasih. Selamat malam, Pak Menteri. Selamat malam. Begini Pak, saya ingin penjelasan dari Pak Menteri dengan segala hormat. Pak Dahlan. Mengapa BUMN selama ini selalu merugi? Padahal biaya yang dibebankan kepada rakyat itu selalu naik. Mohon penjelasannya Pak. Baik, terima kasih Pak. Baik, dan memang ada kesan bahwa BUMN itu selalu merugi. Mungkin yang dimaksud itu beberapa BUMN. BUMN itu ada 141, yang rugi itu kira-kira sekitar 16. Selebihnya itu sangat untung dan ada yang untungnya luar biasa besar. Misalnya Bank Rakyat Indonesia itu untungnya itu 18,5 triliun rupiah. Itu untungnya saja. Seperti Bank Mandiri itu untungnya 15 triliun. Telkom itu untungnya 5 triliun dan seterusnya. Jadi banyak sekali BUMN yang untung besar-besar dan tahun ini banyak juga yang untungnya meningkat secara drastis. Tetapi memang masih ada beberapa BUMN yang rugi, misalnya seperti pelayanan umum, BUMN yang untuk pelayanan umum yang memang kita tidak bisa menaikkan tarif sesuai dengan biaya produksi. Nah itu memang rugi, sehingga kesan umum bahwa kenapa semua BUMN rugi sebetulnya tidak seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dahlan. Kita masih tunggu teleponnya ya bagi Anda yang mau bertanya di 02152961199. Saya buka pertanyaan untuk Anda yang hadir di Marley Cafe ini. Tadi ada dari Pak siapa ini namanya? Ya, silakan ke mic dong, Pak. Yes. Sebutkan sendiri nama Anda ya, biar Pak Dahlan mendengar langsung. Ya, selamat malam Pak. Nama saya Robinson Telaum Banua. Saya kesini 2,5 jam Pak, naik motor demi ketemu Bapak. Saya diundang Smart FM ke sini. Ya Pak. Seandainya Bapak ada di pintu tol tadi mungkin lebih cepat Pak saya kesininya. Sekarang memang ya kalau kita macet di Twitter langsung gini, mana Dahlan Iskan? Nyari Bapak juga tadi di pintu tol mana? Oh udah di sini di Marley. Pak, mumpung saya juga sedang kesel juga ke sini perjalanannya 2,5 jam. Mudah-mudahan nanti habis ini saya boleh foto bareng sama Bapak. Pak, sekarang ini kan ada wacana pemindahan ibu kota. Dan itu pro kontra. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Kalau saya sangat setuju, Pak. Bagaimana pandangan Bapak, menurut Bapak, seandainya, karena kita sudah terlalu crowded di sini, Pak. Jakarta ini dipindahkan,
terus kemana dan bagaimana Pak? Oke. Caranya. Kita dapat pertanyaan. Thank you ya. Makasih, makasih. Mas Robinson. Pertama, saya tidak dalam posisi setuju atau tidak setuju, sehingga jawabannya bisa sangat pribadi. Tetapi sebetulnya kita ini apa saja itu ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Apapun itu. Nah, karena itu yang penting sebenarnya putuskan. Kalau tidak pindah, putuskan tidak pindah. Tetapi apa yang harus dilakukan? Kalau mau pindah, putuskan pindah. Kemudian apa yang dilakukan? Itu yang harus dilakukan. Nah, misalnya diputuskan tidak pindah. Tidak pindah, selesaikan dong persoalannya. Misalnya persoalan kemacetan. Selesaikan dong. Persoalan banjir. Selesaikan dong. Begitu. Misalnya saya akan mengusulkan kepada Pak Jokowi. Kebetulan saya selalu sering bersama beliau. Misalnya monorail. Kalau memang sulit-sulit, sudahlah BUMN aja yang akan mengerjakan. Biar cepat terwujud. Begitu. Jadi yang diperlukan sebetulnya pindah atau tidak pindah. Putuskan pindah atau tidak pindah. Begitu. Sehingga kalau tidak pindah, apa yang mau dilakukan? Kalau pindah, apa yang dilakukan? Cepat putuskan. Pak Dahlan, Ya. saya tuh mencatat lebih dari 10 Bapak katakan putuskan, putuskan, putuskan. Bapak kan anggota kabinet. Emangnya sidang kabinet selalu mutusin? Selalu ada keputusan, sidang berjam-jam? Saya tidak mempersoalkan itu. Yang jelas saya sebagai menteri, misalnya tiap seminggu sekali itu rapat pada hari Selasa jam 7 pagi sampai jam 9, dan di situ minimal ada 15 keputusan tiap satu minggu. Minimal 15 keputusan, itu yang saya lakukan. Di bawah Bapak, saya tidak gitu. mempersoalkan menteri yang lain dan tidak mempersoalkan yang lain lah, karena itu nanti tidak baik bagi saya. Oke. Jadi Bapak prinsip Bapak ketika Bapak harus menghandle sesuatu. Ya, misalnya begini. Harus ada sudah keputusan. akan dibangun rumah sakit buruh. Lama sekali diskusi. Kemudian saya lihat sudah dimulai belum? Belum. Sudah 6 bulan belum dimulai dibangun. Kemudian hari Selasa kemarin, udah kenapa belum dimulai? Dijelaskan begini. Udah, sekarang ayo buka komputer. Buka layar. Kemudian buka Word kosongan. Apa yang harus dilakukan. Kemudian langsung diputuskan tanggal 22 nanti dimulai. Misalnya seperti itu. Memang di Indonesia saya kira pemimpin harus berani ambil keputusan. Ya. Pemimpin harus berani ambil keputusan. Oke, Twitter dulu. Sebenarnya saya masih ada satu pertanyaan dari Pak Dahlan, tapi karena ada Twitter oke. Dari Humtojai atau Hamtojai. Jadi sebenarnya mau diapakan Perum PPD itu Pak Dahlan? Padahal kalau diurus benar, Jakarta nggak macet seperti malam ini loh. Begini, ini ada permintaan dari Bapak Gubernur DKI, Pak Jokowi, agar PPD itu diserahkan ke Pemda DKI. Saya setuju 1000%. Tidak zamannya lagi BUMN memiliki PPD. Karena PPD itu sangat lokal, kemudian tidak zamannya lagi BUMN mempunyai perusahaan yang ngurus bis. Bis sudah banyak yang urus, swasta sudah bisa mengurus bis dengan baik. Pemda bisa ngurus lebih baik. Jadi saya setuju 100%, 1000% bahwa PPD diminta oleh Pemda DKI. Nah, tinggal prosedur mintanya saja segera dilakukan, begitu. Oke, baik. Pak Dahlan, menyambung ke soal bagaimana seorang pemimpin, visi eksekusi yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin, manajemennya itu result. Kalau kita lihat, kita dengar apa yang dibicarakan Pak Dahlan itu adalah result oriented ya. Bagaimana pencapaian. Dan dalam banyak kesempatan memang kalau kita lihat Pak Dahlan itu mengabaikan, tapi bukan dalam arti yang negatif, tapi ia mendobrak birokrasi yang mempersulit, dia mengabaikan hal-hal yang justru meruwetkan prosedur. Cuman begini Pak Dahlan, saya rasa Bapak agak kepentok di Tukusi. Katanya begitu ya, karena Pak Dahlan niatnya bagus, secara spirit bagus. Mempelopori pembangunan, mempelopori mobil buatan lokal, energi. Nah, tapi ada tadi Bapak katakan saya tidak melanggar norma-norma, saya tidak melanggar ketentuan. Pada saat Tukusi ada yang Bapak langgar, plat nomor yang bisa dibilang bodong, tidak ada izin dari kepolisian, dan kemudian bahkan pada titik yang paling serius pun dari pencipta mobil Tukusi itu mengatakan Bapak telah atau tim Bapak Dahlan Iskan telah mencuri intellectual property Tukusi itu. Saya kira saya sudah menjelaskan semua itu. Pertama, bahwa yang disebut pencurian itu terlalu berlebihan.
mungkin ketakutan yang berlebihan dan seterusnya. Tapi kan ada jalur hukum yang bisa ditempuh seandainya itu betul. Kenapa harus begitu? Nah, tentang Tukusi saya menyadari bahwa terjadi perdebatan yang sangat besar. Begini, yang penting Indonesia itu harus keluar dari problem yang sangat berat, yaitu pertama, problem kita dijajah asing. Yang kedua, problem kita harus belanja subsidi BBM luar biasa besar, sampai hampir 300 triliun satu tahun. Ketiga, problem impor BBM yang luar biasa besar, impor BBM sampai menghabiskan devisa, sampai melemahkan rupiah. Ini harus dilawan. Dengan cara apa melawan? Tidak ada jalan lain kecuali dengan mobil listrik. Ini pendapat saya. Saya setuju sampai di situ, Pak Dahlan. Kemudian kita pelopori mobil listrik. Nah, saya sebagai pelopor, saya harus konsekuen. Memang ada yang bilang, masa menteri ngetes sendiri? Iya, saya harus tes sendiri. Sebelum bisa meyakinkan orang lain, saya harus yakin secara pribadi. Tapi kenapa mobil mewah? Kan memangnya rakyat kita mau beli mobil yang seharga 3 miliar. Itu saya akan menciptakan yang murah kan, yang mobil hijau itu. Dan saya sudah mencoba itu selama 1000 kilo, sejauh 1000 kilo. Saya setir sendiri 1000 kilo, saya sudah yakin yang murah ini bisa. Kemudian saya ingin ciptakan yang mewah. Kenapa perlu diciptakan yang mewah? Yang mewah ini kira-kira akan kita produksi sekitar 100 saja. Untuk simbol bahwa putra bangsa, putra Indonesia itu tidak hanya bisa menciptakan mobil yang murah, juga bisa menciptakan mobil yang hebat. Itu tujuannya, bukan untuk kemewahan. Saya Sehingga setuju, sorry Pak Dahlan, saya setuju dan saya rasa banyak orang setuju dengan spirit itu. Keberpihakan pada produk nasional, saya setuju sampai di situ. Tetap dan manajemen ala Dahlan Iskan yang result oriented juga diacungkan jempol. Tetapi kan juga harus juga ada kepatuhan pada prosedur, Pak. Baik, kepatuhan pada prosedur begini, itu yang tidak Bapak misalnya lakukan untuk plat Tukusi. nomornya palsu misalnya. Itu bukan plat nomor, itu aksesori. Misalnya, nah plat nomornya mana? Memang belum ada plat nomornya. Begitu. Itu aksesori seperti saya bilang bahwa kok ditempeli DI 19 ya daripada ditempeli Mick Jagger misalnya atau ditempeli apa kan apa bedanya begitu ya. Jadi sebetulnya tidak ada yang dilanggar. Tapi saya akui bahwa ya sudahlah saya melanggar, tetapi saya tidak berbuat kejahatan. Beda antara pelanggaran dan kejahatan. Dan saya tidak malu mengakui itu. Mengakui salah itu saya tidak malu. Karena apa? Saya tidak melakukan kejahatan. Beda misalnya kalau saya menghamili Rosi misalnya. Itu berbeda. Kok contohnya itu loh? Hah? Ini saya Contohnya tidak malu, itu loh. gitu. Kalau saya menghamili Rosi, waduh malu lah saya misalnya begitu. Pak, hanya gini. Atau korupsi misalnya. Korupsi. Kalkulasi Bapak, resiko yang Bapak waktu itu perhitungkan, Bapak kan Bapak resikonya adalah bisa menyuruh. Ini Pak, apa namanya? Itu bisa menyebabkan kecelakaan pada orang. Apa yang Bapak lakukan itu sangat tidak safe dan bisa menyebabkan kecelakaan pada orang. Betul. Betul. Seperti pesawat kan juga bisa menyebabkan kecelakaan pada orang. Tetapi dia tidak sengaja kalau pesawat kan, tetapi Bapak soal rem yang blong, kemudian juga dengan plat nomor, Departemen Perhubungan kan mengatakan bahwa sebenarnya itu harus ada uji dulu sebelum diuji. Kan itu ujian yang sebenarnya. Itu ujian yang sebenarnya. Kalau ada yang bilang begini, kenapa nggak diuji coba di Sentul begitu? Baik. Kalau diuji coba di Sentul, itu akan lolos ke pasar. Karena akan baik-baik saja. Karena sudah diuji di dataran yang datar, itu baik-baik saja. Sehingga kalau tidak dilewatkan sarangan waktu itu, kita tidak tahu kalau ada kelemahan itu. Jadi itu sangat-sangat baik meskipun memang berisiko. Dan risiko itu kan saya yang ambil, bukan orang lain yang ambil. Apa salahnya? Jadi kalau pertanyaannya, Bapak sama sekali tidak menyesal dengan insiden Tukusi? Sama sekali tidak menyesal. Sama sekali tidak menyesal. Dan mobil listrik ini harus terus maju.
Dan sekarang lagi dibuat mobil serupa untuk membuktikan bahwa putra Indonesia bisa melakukan itu. Ya. Sesaat lagi di Smart Evening with Rosie. Sorry ya. Gak apa-apa. Sembilan 5,9. Bagi Anda yang ingin menelpon, silakan di 0215296199. Anda bisa tanya langsung ke Menteri Negara BUMN Bapak Dahlan Iskan. Saya buka sekali lagi pertanyaan dari floor atau Anda yang sudah hadir di Marley Cafe ini. Silakan, tadi soalnya jatahnya perempuan. Ini bukan seksis ya, tapi keberimbangan. Dari Ibu Rustika Tamrin, di manakah Ibu Rustika? Silakan Bu. Selamat malam Pak Dahlan. Sama, saya kena macet juga, akhirnya saya parkir dan dengan semangat 45 saya jalan kaki walaupun hujan. Demi ketemu Bapak. Dan saya sangat bangga melihat penampilan Bapak Menteri BUMN. Ini apa benar ya Menteri BUMN dengan penampilan seperti ini? Hebat sekali, bersahaja. Kenapa emangnya Bu? Kok kayak ini ya, kayak rakyat biasa gitu loh ya, dengan segala kesederhanaannya. Cara pakai sepatu Keds. Pakai sepatu Keds. Bu jangan salah loh Bu, ini baju sepatu seperti Keds-nya itu. mahal loh. Mahal ya? Edition nih. Wah kalau gitu boleh saya pilih juga ya. DI lagi. Pesan juga satu. Satu Pak Dahlan yang menarik buat saya. Kita memang bangsa ini butuh hero seperti Bapak. Dan saya sangat senang sekali Pak Dahlan bisa menduduki posisi Menteri BUMN. Dan saya mendoakan berikutnya Bapak bisa posisi yang lebih lagi. Dari Menteri lebihnya apa ya? Presiden dong ya. Oke, yang saya tanyakan ini Pak. Seringkali tokoh-tokoh yang punya kehebatan, keunikan, kepemimpinan yang baik ini jalan sendiri Pak. Sementara negara ini butuh kerjasama. Nah, poin saya adalah apa langkah Bapak untuk membuat regenerasi yang model Bapak ini, do action. Karena saya lihat memang pejabat ini kok actionnya di mana ya. Bahkan beberapa orang bilang kalau mau menjadi pejabat yang awet di negeri ini, jangan do action supaya aman. Nah, bagaimana langkah Bapak? Terima kasih. Terima kasih Bu Rustika. Silakan Pak. Ya, saya
Saya berprinsip bahwa setiap zaman punya generasinya sendiri dan setiap generasi punya zamannya sendiri. Generasi sekarang ya seperti itu, yang seperti Anda amati, tetapi generasi Anda nanti sudah sangat berbeda. Jadi nggak usah khawatir tentang generasi yang akan datang karena tuntutannya sudah berbeda, zamannya berbeda, sehingga generasi Anda akan memiliki zaman Anda. Ya biarlah generasi ini berlalu, nanti generasi Anda akan mengambil alih ini kira-kira paling lambat 15 tahun lagi, dan pada saat itu nanti Indonesia sudah akan menjadi negara besar paling tidak nomor 12 atau nomor 10 begitu. Jadi itu akan terjadi dengan sendirinya. Nggak usah terlalu banyak khutbah, nggak usah terlalu banyak petunjuk, nggak usah terlalu banyak nasihat. Karena anak-anak muda juga dinasihati juga sebetulnya tidak mau. Karena mereka melihat bahwa ini paling nasihat saja begitu. Tapi justru memberikan keteladanan sebenarnya Ya, kan, contoh. Nah kalau Pak Dahlan Iskan, sebenarnya apa yang Bapak mau berikan atau keteladanan seperti apa yang ingin Bapak contohkan gitu kepada generasi muda, model kepemimpinan seorang Dahlan Iskan? Saya tidak pengen memberikan keteladanan, tidak pengen memberikan contoh, karena saya sungguh-sungguh percaya bahwa orang itu punya kemampuan yang tidak banyak berbeda. Yang penting adalah birokrasi ini harus berubah, karena kesulitan Indonesia ke depan, Indonesia itu akan jadi negara maju paling lambat 15 tahun lagi, tetapi bisa gagal menjadi negara maju kalau birokrasinya tidak berubah. Jadi penghambat terbesar untuk membuat Indonesia menjadi negara maju adalah birokrasi. Kemarin sudah ditemukan oleh Komite Ekonomi Nasional bahwa belanja negara untuk pegawai itu naik triliunan rupiah, tetapi kinerja pegawai negeri maksud saya itu tidak naik, bahkan sekarang menjadi keluhan nomor 1. Sehingga ini tidak bisa dibiarkan bahwa di satu pihak belanjanya naik, di lain pihak pelayanan tidak lebih baik. Ini berarti penambahan pengeluaran yang sia-sia. Hal yang demikian kalau di swasta tidak boleh terjadi. Nah, tapi ini terjadi di birokrasi kita. Dan inilah hambatan terbesar kita. Karena itu kalau saya terobos sana, terobos sini, saya pengen memang memberikan satu gambaran bahwa ada sesuatu yang harus kita ubah dalam birokrasi kita. Menurut Bapak, dengan terobosan-terobosan Bapak menyaksikan secara konkret adanya perubahan pelayanan birokrasi minimal di departemen yang Bapak pimpin? Karena saya membaca Twitter saya dari Bening Sukma misalnya, ngecek Bandara Ngurah Rai tapi WC-nya masih jorok. Lalu kemudian ada yang bilang hanya sekali ketika Pak Dahlan mendobrak pintu tol, tapi sampai sekarang juga pelayanan pintu tol kita tetap bayar tapi juga tidak ada signifikansinya. Jadi gebrah-gebrah ini apa ada hasilnya? Saya yang kasus Bali saya tidak tahu yang mana, karena sekarang memang lagi dalam perpindahan karena ada bandara baru. Tetapi yang tol saya selalu memberikan evaluasi, dan saya sudah hampir memutuskan bahwa sistem pelayanan jalan tol yang sekarang ini gagal. Jadi harus diadakan pembaharuan. Tetapi itu menyangkut satu sistem yang mungkin sebentar lagi saya akan lakukan itu. Saya tahu bahwa gebrak-gebrak saja tidak cukup. Saya tahu bahwa pelayanannya masih belum baik. Saya sudah mencoba menggebrak, tapi kalau itu tidak cukup, akan ada yang lebih mendasar yang harus saya lakukan. Wow. Dan akan segera saya lakukan. Jadi gebrak pintu tol sudah, nyuci WC sudah, apalagi nabrak tebing sudah. Kira-kira apa lagi, Pak? Terserah. Tunggu tanggal mainnya. Kita baca lagi dari Twitter. Tadi ada pertanyaan dari sini. Oke, saya kasih kesempatan dari Anda yang hadir di Marli ini. Itu mic-nya. Oh, sorry ya Mas. Ini ada Twitter dari Amang. Kelihatannya Pak Dahlan Iskan punya ambisi besar di balik pencitraan yang sudah dilakukannya saat ini. Ya kalau Pak Amang melihat begitu ya nggak apa-apa. Ya beliau pasti bisa menebak kira-kira apa maksudnya. Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Dibilang pencitraan juga nggak apa-apa? Nggak apa-apa, dibilang pencitraan, dibilang misalnya pengkhianatan, dibilang pemabukan, nggak apa-apa.
nggak apa-apa. Sah semua. Terserah aja. Ya, terserah. Tapi kalau mau jadi presiden kan harus paling tidak meraih simpati publik, Pak. Enggak gitu. Simpati saja tidak cukup kalau itu tidak akan membuat negara maju. Menyenangkan saja tidak cukup kalau tidak akan bisa membuat kemajuan. Banyak sekali orang yang maunya hanya menyenangkan, tetapi sebetulnya itu racun dan sebetulnya itu tidak akan membuat perubahan apa-apa. Tetapi demokrasi kita masih sampai di situ, ya kita nikmati, kita jalani, tetapi saya tidak akan melakukan kalau untuk menjadi sesuatu harus hanya menyenangkan saja. Itu bukan saya. Terima kasih. Silakan Mas, Anda yang hadir di Marley Cafe. Selamat malam Pak. Ya, Dahlan. selamat malam. Saya Anwar Fuadi, saya kerjanya di lantai 25. Kebetulan belum pulang tadi, nongkrong di sini dulu. Kalau melihat Pak Dahlan ini saya ingat ibu saya. Waktu saya dulu kecil, kalau agak nakal gitu, ibu saya nanya, kamu tuh pecicilan sebenarnya niru siapa sih? Nah, saya ini mau nanya, dengan prestasi Pak Dahlan, dengan tingkah polanya Pak Dahlan, itu sebenarnya Pak Dahlan itu ngikutin siapa sih? Role modelnya Pak Dahlan waktu masih muda itu dulu siapa sebenarnya yang dikagumi sama Pak Dahlan itu sehingga jadilah Dahlan Iskan itu seperti ini saat ini? Ibumu bilang kamu tuh pecicilan gitu. Iya. Dan kamu teringat Pak Dahlan. Maksudmu Pak Dahlan pecicilan? Ya kurang lebih dengan apa yang ada di media segala macam seperti itulah. Seperti apa? Ya pecicilan itu. Dan pertanyaan kedua Pak terkait dengan mobil listrik. Karena saya habis nonton filmnya Habibie, saya sebenarnya tidak ingin Pak Dahlan ini jadi the next Habibie gitu. Yang dengan pesawatnya sudah terbang tapi sampai sekarang juga produksinya nggak ada tuh. Nah ini mobilnya sudah jalan tapi nabrak, ini nanti jalan atau enggak gitu. Nah kira-kira kalau memang sudah benar diproduksi nanti apa sih effort yang dilakukan oleh Pak Dahlan sehingga mobil listrik ini tidak menjadi the next Layu IPTN sebelum berkembang dan lah Pak ya. Habibie, Pak Dahlan tidak menjadi the next Habibie. Oke. Itu terima kasih. Makasih ya. Saya kira jadi the next Pak Habibie pasti tidak, karena ini tidak menggunakan anggaran negara, jadi tidak perlu khawatir itu. Juga ini bukan sesuatu yang istimewa. Kalau Pak Habibie itu kan orang hebat, yang dicita-citakan beliau juga sangat hebat, yang diciptakan Pak Habibie juga luar biasa. Dan apa yang dicita-citakan Pak Habibie itu sebetulnya sekarang terjadi. Sebetulnya kita menyesal sekali program Pak Habibie itu tidak bisa berjalan. Buktinya sekarang kita memerlukan pesawat yang sejenis pesawat yang diciptakan Pak Habibie itu luar biasa. Kita setiap hari sekarang melihat ATR terbang di seluruh Indonesia. Padahal itulah yang dicita-citakan Pak Habibie. Tetapi Pak Habibie seperti di film itu kan menyampaikan bahwa ya beliau merasa ada yang tidak mendukung itu. Nah, sedangkan mobil listrik karena tidak yang saya perbuat ini tidak mengeluarkan anggaran negara, sehingga apa yang perlu dikhawatirkan begitu, bahwa dan lagi biayanya tidak besar, tidak sebesar pesawat itu. Biayanya karena cuma mobil tidak banyak. Jadi sebetulnya yang seperti dikhawatirkan nanti jangan-jangan ada yang sabotase, ya mungkin ada, karena kalau Anda nonton film Who Killed the Electric Car, itu di situ jelas sekali bahwa kenapa mobil listrik ini tidak jalan. Itu menarik sekali itu film, karena memang ini akan menghancurkan dan akan memporak-porandakan industri mobil. Ya. Pertanyaan yang tadi juga ditanyakan, Bapak pecicilan begini role modelnya siapa Pak? Saya tidak merasa pecicilan, jadi minta maaf saya nggak bisa menjawab. Ya susahnya emang begitu. Beliau nggak merasa, kita ngelihat beliau pecicilan, beliau nggak merasa pecicilan. Sama seperti tadi pertanyaan kan, bagaimana merasa terbeban atau enggak gitu kan? Enggak, saya nggak merasa beban. Merasa stres apa enggak? Enggak, saya merasa stres. Padahal nggak pernah merasa stres. Kita yang lihat dia yang merasa stres. Masih bersama Dahlan Iskan saat lagi.
Masih bergabung bersama saya di Smart Evening with Rosie di Smart FM. Sekali lagi saya ingin menyapa Anda yang berada di Jakarta, Manado, Makassar, Banjarmasin, Balikpapan, Surabaya, Semarang, Palembang, dan Medan. Twitter saya Rosie Silalahi dengan hashtag Smart FM masih terus terbuka. Saya minta maaf karena sudah lebih dari 200 Twitter yang masuk. Jadi paling tidak tema-temanya saja yang akan saya bacakan. Beberapa Twitter yang masuk itu mempersoalkan soal plat nomor. Mereka masih tidak puas dengan jawaban Bapak bahwa itu tidak dianggap pelanggaran. Itu merupakan plat nomor palsu, STNK palsu. Bagaimana mungkin Pak Dahlan menganggap itu bukan satu pelanggaran? Saya sudah sampaikan, saya merasa bukan pelanggaran, tapi ternyata dianggap pelanggaran. Ya kan saya sudah terima waktu itu, saya bilang bahwa oh iya pelanggaran, saya minta maaf dan saya siap menerima hukumannya. Saya sudah lakukan itu. Artinya di sini saya mau mengatakan Bapak mengaku salah kan? Iya sudahlah, mengaku salah. Oke, ya. Ada dari Rana Baja, ayo Pak Dahlan buat kebijakan, jangan kebanyakan bikin pertunjukan. Saya minta saran aja kebijakan apa yang harus saya perbuatnya malam ini. Ya. Jadi minta saran? Iya, apa yang pengen dibuat apa? Saya buatnya. Enggak, Bapak, jadi merasa bahwa ini ada tanggapan bahwa jangan cuma bikin pertunjukan dong, tapi bangun sistem. Saya tidak tahu yang dimaksud pertunjukan, saya juga tidak tahu. Jadi ya mudah-mudahan kalau ini pertunjukan yang menghibur. Semoga tetap lucu ya Pak ya, itu paling enggak, pertunjukan itu semoga tetap paling tidak menghibur, betul. Pak Dahlan, ini bagaimana, saya terima kasih sekali buat Anda yang hadir di Marley Cafe ini di tengah kemacetan Jakarta. Ada yang tadi bilang 2,5 jam naik motor mau ketemu Pak Dahlan, menyesal tolnya nggak digebrak-gebrak. Ada ibu juga di sini mau ketemu. Kita memang melihat bahwa ya inilah seorang Dahlan Iskan kan, dengan nyelenehnya, dengan kontroversinya, dan mungkin ya buat sebagian orang ya seperti inilah betapa menyebalkannya beliau. Buat mereka yang tidak sepaham dengan Pak Dahlan. Memang pertanyaan saya pada Pak Dahlan sebagai seorang pejabat publik begitu. Ada tuntutan. Tadi kita sudah bahas ya Pak, bagaimana Bapak memberikan attitude sebagai pejabat. Salah satu contoh Pak, Tukusi misalnya. Sebelum berangkat Bapak sempat mandi kembang. Saya sendiri secara pribadi tidak masalah dengan itu. Tapi kemudian di sosial media diramaikan bahwa bukankah seorang pejabat negara juga harus memberikan contoh untuk tidak Anda tahu ya, membaca Twitter, tidak klinik seperti itu. Gimana Pak Dahlan menjawabnya? Enggak apa-apa, silahkan aja. Silakan aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya wes, itu kalau Gus Dur bilang gitu aja kok repot, ya. Oke, Twitter berikutnya dari Market Plus Magazine. Oh, Market Plus Magazine. Apa target Pak Dahlan yang ingin dicapai selama menjadi Menteri Negara BUMN? Ya, bekerja sebaik-baiknya, berbuat sebanyak-banyaknya. Itu aja? Ya. Oke. Dari Anda semua yang di sini masih ada yang mau tanya nggak sama Pak Dahlan? Oke, silakan Mas. Halo, saya Risyad. Pertanyaan saya sederhana saja. Saya mungkin nyambung ke pertanyaannya Mas Anwar tadi. Sampai sekarang saya masih penasaran bagaimana kelak Bapak memasarkan proyek mobil Bapak ini. Soalnya kan mungkin bagi sebagian masyarakat kita kalau yang namanya made in Indonesia produknya mungkin nggak sebaik produk luar. Saya penasaran bagaimana kelak Bapak mengemas. Mungkin bikin mobil nggak semua orang mungkin bisa lah ya. Tapi bagaimana kelak nanti Bapak memasarkan gitu, bagaimana mengemas biar orang tuh pengen beli gitu. Itu aja sih, terima kasih banyak, selamat malam. Target saya sebetulnya hanya pengen menyampaikan bahwa bangsa kita bisa membuat mobil, bangsa kita bisa melakukan revolusi, yaitu melalui mobil listrik, bahwa saya tidak akan memasarkan, saya tidak akan memproduksi, saya tidak akan bisnis mobil listrik, sehingga itu adalah pasar nanti yang akan mengerjakan. Jadi jangan dianggap bahwa saya nanti akan menjadi produsen mobil listrik atau akan memasarkan itu, tidak.
Saya hanya pengen membuktikan bahwa Indonesia mampu melakukan itu dan mampu mengerjakan itu. That's all. Begitu. Ya. Pak Dahlan, ini sekarang orang mengatakan tahun politik, tahun di tengah kegaduhan. Pak Dahlan sendiri memang tidak representasi partai politik apapun gitu. Hanya saja Bapak disebut-sebut sebagai calon presiden untuk 2014. Pak SBY pernah menjanjikan Bapak memegang posisi ini? Posisi apa itu? Capres atau cawapres? Nggak ada. Beliau tahu bahwa saya harus bekerja sebagai menteri dengan baik, itu beliau tahu. Bapak berharap nggak Pak SBY memberikan sounding itu ke Bapak? Begini, semua orang sebaiknya punya keinginan menjadi presiden. Tinggal harus tahu bisa mengukur dirinya. Dalam kasus saya, tentu saya juga pengen jadi presiden. Kalau saya bilang tidak pengen juga bohong. Tetapi keinginan itu derajatnya sampai di mana? Saya pengen betul tidak? Pengen iya, misalnya begitu. Tapi pengen betul tidak? Jadi kalau skala 1 sampai 10 keinginan Bapak capres? Nah, kalau 1 sampai 10 misalnya dulu Pak Amin Rais mungkin orang mengatakan keinginannya sampai 10. Kemudian Ibu Mega mungkin keinginannya sampai 10. Siapa lagi mungkin keinginannya sampai 10 karena bisa dibaca kan. Saya maksimum 7. Oh iya? Ya, maksimum 7. Selebihnya itu terserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang di langit sana. Ya. Maksimum 7. Jadi saya memangnya kalau nggak jadi presiden kenapa sih? Kan nggak jadi presiden kan juga nggak apa-apa. Begitu. Memangnya, Presiden Jawa Post Group? Iya, kan memangnya kalau nggak jadi presiden terus meninggal dunia kan juga enggak. Ya. Dari White Dodo, Twitter White Dodo, salut untuk Pak Dahlan Iskan, pantas untuk Capres 2014. Oh, komentar saya? Nah ya. Silahkan aja lah, nggak apa-apa. Bapak merasa rating Bapak, elektabilitas Bapak ada kenaikan nggak? Saya nggak perhatikan, minta maaf saya nggak perhatikan, saya ini mau kerja. Saya mau kerja, ya. Itu coba kalau di antara nama-nama yang ada Pak Dahlan tuh termasuk paling siap loh Pak. Ada Dahlan Iskan for President, ada semua segala medium, ada buku, ada macam-macam tentang Pak Dahlan itu begitu siap sebenarnya. Sekali lagi kalau dibilang tidak pengen itu bohong, tetapi pengen betul tidak. Bener, ini enggak. Tapi kalau dipilih alhamdulillah ya Pak, atau ditunjuk alhamdulillah. Saya serahkan itu tadi, saya sudah tahu, saya sudah sampaikan bahwa saya sangat percaya pada takdir. Jadi untuk jabatan setinggi presiden itu tidak bisa terlalu diingin-inginkan, nggak bisa. Buktinya sudah terlalu banyak orang sangat pengen, tapi nggak jadi juga, begitu. Jadi nggak bisa. Nah. Ini nyindir. Kenyataan. Hah? Kenyataan. Ya. Kayaknya agak nyindir. Emang salah satu hobinya Pak Dahlan atau talentanya emang kayaknya nyari musuh ya Pak ya? Masih kurang musuhnya. Oke, Pak Dahlan, terakhir sebelum saya menutup ini adalah sekali lagi soal gaya seorang Dahlan Iskan. Tadi sempat saya singgung bahwa gaya ini buat sebagian orang terutama kelompok-kelompok politik dianggap mengganggu. Pak Dahlan dianggap juga bisa membebani reputasi Pak SBY yang selama ini sebagai seorang presiden taat prosedur, santun, menghargai pihak lain, dan Pak Dahlan adalah 180% kebalikan dari attitude itu. Bukankah ini juga membebani reputasi seorang presiden SBY? Tentu saya punya perasaan seperti itu. Bisa saja saya ini menjadi beban beliau. Karena itu pada satu kesempatan saya menyampaikan apa adanya, Pak, saya ini tidak mau menjadi beban Bapak. Saya tidak mau Bapak repot karena saya. Karena itu jangan terbebani itu. Saya siap dengan segala macam skenario. Saya siap diberhentikan, kalau sungkan memberhentikan, saya siap mengundurkan diri. Cuman Bapak mau, dengan sadar Bapak tahu bahwa Bapak memang
memiliki probabilitas, memiliki peluang memang membebani Pak SBY ya? Yes, orang kan harus tepo sliro, orang kan harus tahu. Saya kan orang Jawa, saya orang Jawa. Itu ada ajaran yang disebut tepo sliro. Itu saya ini merepotkan orang lain atau tidak, saya ini menyusahkan orang lain atau tidak. Dan Bapak merasa sudah menyusahkan Pak SBY nggak? Bisa jadi begitu, tergantung kepada beliau. Tetapi setelah saya sampaikan begitu, beliau merasa saya nggak merasa terbebani, jalan terus saja. Beliau bilang begitu, sehingga tetapi saya betul-betul siap. Misalnya kalau beliau merasa terbebani, saya betul-betul siap. Jadi apa saja saya siap. Dan itu juga yang saya sampaikan dulu ketika saya diangkat jadi menteri, akan diangkat jadi menteri, beliau sampaikan bahwa saya akan diangkat jadi menteri, dan waktu itu saya sampai menangis, saya bilang, Pak, saya jangan jadikan menteri, karena saya pengen memberesi PLN aja, tapi beliau bilang, tetap saya jadi menteri. Kemudian saya sampaikan begini, Pak, saya tidak perlu tunggu 1 tahun, bahkan tidak perlu tunggu 6 bulan, kalau dalam 3 bulan saya kira-kira tidak cocok atau tidak memuaskan, Bapak nggak usah bicara, Bapak berkedip saja, saya tahu diri, saya bilang. Itu yang saya sampaikan. Jadi nggak usah misalnya, ini kok begini, enggak. Bapak tunjukkan body language yang kira-kira Bapak tidak suka, begitu saja, saya akan menurunkan. Dan itu tidak usah 6 bulan, tidak 1 tahun. Dan sekarang kan saya sudah 1 tahun lebih. Ya. Dan selama ini body language Pak SBY kasih sayang ya? Ya, tidak sekedar body language, tapi saya sudah saya tanyakan langsung, kalau Bapak terbebani oleh saya siap apapun, dan beliau bilang sama sekali tidak merasa terbebani. Oke. Ya. Pak Dahlan tadi kan bilang bahwa Pak, saya itu nggak mau jadi menteri gitu ya. Saya pikir Bapak bilang ke Pak SBY, Pak, saya nggak mau jadi menteri, saya mau langsung gantiin Bapak. Kirain gitu. Kan nggak baik ngomong begitu. Padahal pakai malu-malu. Tinggal tahun depan loh. Ya. Betul, tidak boleh orang tidak percaya kepada takdir. Orang harus percaya kepada takdir. Dan ini sudah terbukti kok. Sudah terbukti. Usaha menjadi presiden begitu luar biasa. Nggak jadi kalau nggak ditentukan dari atas. Oke. Ya. Bijak. Benar. Ya. Ya, jadi bagi Anda dan seenak-enak orang kan orang bebas. Betul. Sehingga dulu pun ketika saya diangkat jadi dirut PLN, masa jabatannya 5 tahun, saya sampaikan kepada Bapak Presiden, Pak, saya tidak mau 5 tahun, saya mau 3 tahun saja. Maksud saya ingin segera menjadi orang bebas. Karena seenak-enak orang adalah menjadi orang bebas, apalagi uangnya banyak. Jadi kita ada 3 pesan penting ya, biarin aja orang mau menilai apapun, itulah ada seorang prinsip seorang Dahlan Iskan. Tentu biarin itu maksud saya tentu merekam semua penilaian orang, saya renungkan, kemudian saya pikir, kemudian saya juga kontemplasi, tentu saya lakukan itu. Tetapi sepanjang yang saya lakukan itu adalah sesuai dengan akal sehat dan sesuai dengan norma-norma, saya akan pegang prinsip itu. Akal sehat harus ditegakkan. Dan yang kedua adalah prinsip yang penting hasil ya, result oriented dan kerja-kerja. Dan terakhir adalah yang penutup ini soal takdir. Jadi saya rasa pesan ini sangat kuat bagi para wartawan maupun pegawai Jawa Pos. Seberapa besar pun keinginan Anda untuk mengambil alih saham Jawa Pos, percayalah bahwa itu tergantung takdir. Karena jangan terlalu berharap selama masih ada Pak Dahlan Iskan di Jawa Pos. Tergantung takdir apakah Anda bisa memiliki saham Jawa Pos ya. Takdir juga ya Pak ya. Baik, saya ingin ucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Anda semua pendengar Smart FM di Jakarta, Manado, Makassar, Banjarmasin, Balikpapan, Surabaya, Semarang, Palembang, dan Medan. Tepuk tangan juga yang paling meriah untuk Anda yang 2,5 jam harus datang ke Marley Cafe untuk bertemu dengan Pak Dahlan Iskan. Dan tepukan yang paling meriah untuk seseorang yang kita ajak bicara pada malam hari ini, Menteri Negara BUMN. Pak, kamera masih nyala Pak, mic-nya nanti dulu Pak. Iya. Ya, oke, nggak apa-apa ya. Ya begitulah, ya gitulah, ya. Pecicilan, Bayu yang ngomong loh ya. Kalau saya bilang nggak pecicilan, saya bilang ya lincah.
Nggak tahu, tapi kalau orang Batak bilang apa ya? Panggaron kayaknya, bagi yang Batak tahu apa enggak. Tapi anyway Pak, saya menghargai apapun yang Bapak berikan jawaban pada saya saat ini, yaitu menjadi diri sendiri. Saya rasa itu pesan penting bagi kita semua untuk menjadi diri sendiri dan tidak berusaha untuk menyenangkan orang lain hanya untuk mendapatkan simpati saja. Pak Dahlan Iskan, terima kasih. Luar biasa saya sampaikan pada Bapak di tengah kesibukan Bapak. Bapak mau hadir di sini untuk seluruh pendengar Smart FM. Sekali lagi untuk Pak Dahlan Iskan dan Smart FM, sampai berjumpa lagi minggu depan. Saya Rosyana Silalahi, selamat malam dan sampai jumpa.